Jadi tepat tanggal 9 Juni lahirlah anak yang bernama Itachi Uchiha. Itachi adalah anak sulung dari Mikoto dan Fugaku Uchiha. Pada usia 4 tahun, Itachi diajak ayahnya melihat sisa-sisa peperangan shinobi dunia ketiga yang tidak seharusnya dilihat oleh anak seusianya. Itachi melihat orang-orang berperang di atas bukit, sembari memikirkan kenapa semua ini harus terjadi, dan mengapa manusia harus saling membunuh. Singkat cerita, perang sudah usai karena sudah banyak shinobi yang tewas. Itachi masih termenung dan memikirkan sebenarnya ada apa dengan dunia ini, karena mau berperang dan saling membunuh. Di saat bersamaan Itachi melihat salah satu shinobi yang masih hidup dan meminta air ke Itachi. Tanpa ragu Itachi langsung menghampirinya dan memberinya air. Karena sudah dibantu, shinobi itu pun ingin berterima kasih kepada Itachi. Namun tiba-tiba dia menyerang Itachi karena ia melihat peralatan ninja Itachi dan menganggapnya musuh. Tapi karena ini King Itachi, alias ninja berbakat sejak lahir, Itachi refleks menebas shinobi itu hingga tewas. Dengan kejadian itu Itachi semakin bingung apa yang terjadi dengan dunia ini. Fugaku lalu menjawab kebingungan Itachi, karena ini perang antara negara dan jika shinobi tersebut bukan dari negara yang sama, maka mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Setelah tahu hal ini Itachi tambah semakin bingung, mengapa saling berperang, dan mengapa saling membunuh. Mulai dari sinilah Itachi banyak mempertanyakan terkait dunia ini. Setelah semuanya selesai dan desa kembali damai, Itachi ikut ke pemakaman bersama ayahnya karena korban perang dunia ketiga. Dan disinilah Itachi melihat orang aneh berdiri sendiri di pemakaman. Tidak ada gunanya berduka kepada orang-orang yang sudah mati. Lalu Itachi bertanya, apa makna dari kehidupan? Orochimaru menjawab, tidak ada, tapi ada makna dari kehidupan yang abadi. Lalu Orochimaru pergi meninggalkan Itachi. Setelah pulang dari pemakaman Itachi pergi ke tebing pinggir desa. Itachi masih bingung tentang makna kehidupan. Tiba-tiba ia jatuh terjun seakan berniat bunuh diri. Namun di saat bersamaan Itachi mendengar suara seekor burung seakan menghentikannya. Dan disinilah Itachi bertemu dan berteman dengan Gagak-Gagak. Di saat itu pula muncul pertanyaan di dalam benak Itachi. Sebenarnya apa makna dari kehidupan? Setelah kejadian itu Itachi pulang dan bertemu ibunya di depan rumah sakit. Lalu Itachi bertanya, kenapa ibu ada di rumah sakit? Apa ibu sakit? Ibunya menjawab, enggak kok. Sebenarnya ibu hamil dan sebentar lagi kamu punya adik. Itachi menjawab, aku pingin adik laki-laki. Singkat cerita tepat pada tanggal 23 Juli, lahirlah seorang anak kedua Fugaku dan Mikoto. Ia diberi nama Sasuke. Nama itu sama dengan nama ayah Hokage ketiga, dengan harapan agar Sasuke menjadi shinobi hebat sama seperti ayah Hiruzen. Itachi tersadar bahwa selalu ada kehidupan yang baru. Itachi pun semakin bertambah bingung. Sembari memikirkan apa itu kehidupan dan kematian, Itachi berjalan melewati anak-anak yang sedang bermain. Ketika Izumi mengajak Itachi bermain, Itachi tidak menanggapinya dan terus berjalan. Sampai Itachi dilempari batu oleh anak laki-laki karena menganggapnya sombong. Sekali lagi ini King Itachi, dengan mudah Itachi menangkap batu itu lalu melemparnya ke anak-anak itu. Singkat cerita di mana Itachi sedang mengasuh Sasuke. Tiba-tiba ada seorang bertopeng mengsummon Kyuubi tepat di pusat Konoha, yang mengakibatkan desa hancur dan banyak orang tewas. Di malam kejadian ini, Itachi berlari dengan menggendong Sasuke menuju tempat evakuasi. Nah, di saat Itachi sedang menuju ke tempat evakuasi, Itachi bertemu dengan Izumi yang sedang menangis karena terpisah dengan orang tuanya. Dengan sigap Itachi langsung menolongnya. Singkat cerita Itachi bersama Izumi berhasil ke tempat evakuasi yang terletak tepat di bawah patung kepala para Hokage. Setelah Kyuubi berhasil disegel di badan anak berambut kuning ini, dan upacara pemakaman korban akibat Kyuubi telah dilakukan. Di sini Itachi tersadar satu akan hal lagi, yaitu kehidupan berarti kelahiran dan kehidupan berarti kematian. Singkat cerita setelah peristiwa lepasnya Kyuubi di desa, rapat dengan bangsawan petinggi klan diadakan, untuk menentukan lokasi kekediaman baru untuk klan mereka.
Dan di rapat ini diputuskan untuk lokasi klan Uchiha ditempatkan di pojok desa Konoha. Setelah selesai rapat itu, Fugaku menyampaikan hasil rapat dengan para anggota klan Uchiha. Di saat ini pula, Itachi menunggu ayahnya di depan gedung rapat. Itachi meminta untuk ayahnya mengajarinya jutsu yang diwariskan turun-temurun dari klan Uchiha. Ayahnya pun mempraktekannya agar Itachi bisa mengamati dan menirunya. Ternyata setelah melihatnya sekali, Itachi langsung bisa menguasainya. Beberapa bulan telah berlalu semenjak Itachi belajar dan menguasai Jutsu Katon. Dan setelah Itachi berumur 6 tahun, Itachi masuk Akademi Ninja. Saat Itachi di Akademi Ninja, Itachi bisa dibilang murid yang sempurna, karena hampir semua mata pelajaran ia bisa semua. Karena kecerdasannya itu, ia digemari banyak wanita. Karena Itachi menganggap semua mata pelajaran itu sangatlah mudah. Jadi setiap setelah pulang sekolah, ia meminta ayahnya untuk mengajarkannya sebuah jutsu. Karena Itachi semakin populer di akademi, sudah pasti ada saja yang tidak menyukainya. Setelah mereka muak dengan kepopulerannya Itachi, mereka pun berniat melabrak dan menghajar Itachi. Ketika mereka ingin melabrak Itachi, mereka malah menabrak seorang kakak kelas yang badannya lebih besar dari mereka. Di saat kejadian ini berlangsung pas sekali Itachi lewat karena ingin kembali ke kelas. Karena takut mereka malah bersembunyi di belakang Itachi, yang awalnya ingin melabrak dan menghajar Itachi, justru mereka balik meminta tolong. Nah, karena mereka meminta tolong, Itachi refleks menantang kakak kelas tersebut, dan sudah jelas kakak kelas itu tidak terima dan langsung memukul Itachi. Karena ini King Itachi, ia pun dengan mudah mengalahkannya. Dari sinilah yang awalnya geng sok keras ini ingin ngebully Itachi. Mereka malah jadi bawahannya Itachi, dan mereka semua memanggil Itachi dengan sebutan King Itachi. Singkat cerita, setelah Itachi mengalahkan kakak kelas dan Itachi mempunyai pengikut, tiba-tiba kakak kelas yang dikalahkan Itachi datang untuk balas dendam dengan membawa pasukannya. Dan terjadilah bentrokan antara geng Itachi dengan geng kakak kelas tersebut. Di sini Itachi hanya menghindari semua serangan. Sampai di mana Itachi berhasil tertangkap dan langsung dipukul. Tapi di saat Itachi dipukul, Itachi tiba-tiba menghilang. Karena ternyata yang mereka lawan hanyalah Kage Bunshin-nya Itachi. Sementara Itachi yang asli berlatih Shuriken dengan Shisui di hutan. Nah, pas mereka masih tawuran, datanglah para guru yang melihat hilangnya Itachi. Para guru itu pun sampai kebingungan, yang intinya karena Itachi sudah bisa Kage Bunshin di usia 6 tahun. Setelah kejadian Kage Bunshin-nya Itachi, guru yang melihat kejadian itu pun melaporkannya kepada Hokage ketiga. Karena Kage Bunshin ini adalah jutsu terlarang dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya. Dan keesokan harinya Itachi dinyatakan lulus. Karena syarat lulus Akademi Ninja adalah menguasai Bunshin, sedangkan Itachi bisa Kage Bunshin. Di sini Itachi lulus di tahun pertamanya, yang berarti Itachi lulus Genin di usia 7 tahun. Karena sekarang Itachi sudah resmi menjadi Genin, sudah pasti masuk ke dalam tim yang beranggotakan 3 orang. Berbeda dengan adiknya yang masuk tim 7. Itachi masuk ke tim 2 yang beranggotakan Itachi Uchiha, Tenma Izumo dan Shinko Inari, yang dipimpin oleh seorang jonin yang bernama Yuki Minazuki. Di sini, Itachi anggota paling muda karena umurnya 7 tahun. Karena biasanya seorang genin itu berumur sekitar 12 tahun. Singkat cerita, Itachi bersama ayahnya berjalan-jalan sambil membicarakan nasib klan Uchiha. Di saat Itachi bersama ayahnya ingin membeli kue dango, ternyata kue itu sudah habis karena diborong oleh Izumi. Disinilah Izumi mengajak Itachi duduk di tepi danau. Setelah mereka sudah sampai di tepi danau, Izumi meminta maaf karena merasa telah mengganggu waktu Itachi dengan ayahnya. Izumi juga meminta maaf karena tidak bisa memberikan apa-apa di saat Itachi lulus Akademi Ninja, dan bahkan tidak mengucapkan selamat kelulusan. Dan akhirnya sebagai ucapan maaf ke Itachi, Izumi ingin memberikan kue dango yang barusan ia beli. Di saat Izumi menawarkan kue dango, Itachi masih memproses tawaran Izumi.
Izumi malah mengira orang jenius seperti Itachi tidak menyukai makanan manis. Karena merasa demikian, Izumi pun ingin memakan kue dangonya sendirian. Tapi di saat Izumi mau makan, tiba-tiba Itachi menunjukkan ekspresi yang kelihatan sekali ingin kue itu. Izumi langsung tersadar dan memberikan kue dangonya kepada Itachi. Di saat mereka menikmati kue di tepi sungai, tiba-tiba rekan timnya Itachi yang bernama Tenma datang untuk menjemput Itachi. Karena mereka ditugaskan untuk sebuah misi, yaitu menangkap kucing yang kabur karena kecantol kucing betina. Karena ini misi menangkap kucing, Itachi dan timnya harus memakai bando telinga kucing. Karena ini misi pencarian, mereka harus mencari di berbagai tempat untuk mencari keberadaan kucing itu berada. Tak lama kemudian, Jonin yang memimpin tim Itachi itu berhasil menemukan lokasi kucing yang dicari. Di sini Itachi segera memanggil rekan-rekannya untuk berkumpul. Namun Itachi tak sengaja mendengar percakapan antara Tenma dan Inari. Tenma mengatakan bahwa ayahnya adalah pemimpin klan sedang sekarat dan membutuhkan kumis kucing yang sedang dicari ini untuk menjadi obat, agar ayahnya bisa sembuh dan nasib klan menjadi aman. Singkat cerita, rekan tim mereka sudah berkumpul. Mereka pun segera menangkap kucing yang kabur tersebut. Di sini setelah mereka mengalami keributan, karena kucing ini pandai bertarung, yang ternyata kucing ini adalah kucing ninja. Namun pada akhirnya, Itachi bisa menangkap sekaligus memotong kumis kucing ini dengan kunai, agar Tenma bisa mengambilnya untuk diberikan kepada ayahnya. Singkat cerita, karena sudah menyelesaikan misi dan mengembalikan kucing ini kepada pemiliknya, Itachi dan kawan-kawan pun berjalan pulang. Di perjalanan pulang, Tenma dengan malu-malu mengucapkan terima kasih kepada Itachi, dan dia berkata bahwa suatu saat nanti ia akan membalas hutang budinya ini. Dan disinilah Itachi merasakan yang namanya pertemanan. Jadi suatu hari, ketika ikatan Itachi dengan Tenma semakin kuat, Itachi dan timnya ditugaskan menjalankan misi untuk mengawal seseorang. Tapi berbeda dengan misi sebelumnya. Misi kali ini tidak berjalan dengan mulus seperti biasanya. Karena tiba-tiba Itachi dan orang-orang di situ diserang dan dibantai oleh pria bertopeng yang tidak dikenal. Yang mengakibatkan semua orang tewas termasuk Tenma karena ingin melindungi Itachi. Tapi anehnya pria bertopeng itu tidak membunuh Itachi, dan Itachi pun selamat. Setelah merenungkan kejadian itu, mata Sharingan pertamanya bangkit. Karena Itachi mengalami kesedihan yang mendalam, karena semua teman-temannya tewas. Karena tujuan pria bertopeng itu agar mata Sharingan Itachi segera bangkit. Beberapa hari kemudian, ayahnya memuji Itachi, karena di usianya, dia sudah bisa membangkitkan Sharingan. Tetapi Itachi tidak senang mendengar pujian ayahnya. Karena untuk membangkitkan Sharingan ia harus melihat teman-temannya tewas dahulu. Singkat cerita, Itachi bersama Shisui berlatih di hutan. Latihan itu dibagi menjadi 3 tahap. Di tahap pertama, mereka berlatih melacak buronan sembari melewati jebakan yang sudah disiapkan untuk latihan. Di tahap kedua, saat malam hari, mereka berlatih bertahan hidup dengan menangkap ikan dan membakarnya. Sembari mereka memakan ikan dan membicarakan apa sebenarnya makna dari hidup sebagai seorang shinobi, khususnya shinobi dari klan Uchiha yang mempunyai mata yang istimewa. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang bertarung, yang ternyata seorang Anbu Hokage yang dikejar Anburut. Alasan Anburut ini mengejar, karena Anbu Hokage ini membawa gulungan yang berisi nama pengkhianat desa Konoha. Singkat cerita, Itachi dan Shisui sudah mengetahui hal ini. Mereka lebih memilih dan memihak Anbu Hokage. Lalu mereka pun bertarung dengan Anburut dan mereka pun menang. Karena Anburut ini kalah, mereka pun melarikan diri. Tak lama kemudian, pengawas ujian Itachi dan Shisui ini datang karena mendengar ada keributan. Di sini Shisui berlagak polos dan mengatakan bahwa kejadian ini termasuk bagian dari latihan, yang sebenarnya Shisui dan Itachi sudah tahu bukan dari bagian latihan. Setelah menjelaskan semuanya dan latihan dihentikan, akhirnya Shisui dan Itachi berjalan pulang ke rumah. Dengan kondisi Shisui menggendong Itachi. Karena kaki Itachi terkilir karena pertarungan tadi. Setelah melawan Anburut yang ingin merebut gulungan rahasia itu,
Itachi sadar bahwa ada orang-orang yang bergerak di belakang layar demi mempertahankan perdamaian. Disinilah cikal bakal pola pikir Itachi yang rela melakukan apapun demi kebaikan tanpa perlu diketahui orang lain, alias pahlawan di balik layar. Setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya Itachi di usia 12-13 tahun, Itachi masuk Anbu untuk pertama kalinya. Dan disinilah Itachi kenal dengan Kakashi yang menjabat menjadi Kapten Anbu. Singkat cerita, ada orang brengsek yang bernama Danzo ingin merekrut Itachi menjadi Anbu Root. Karena Itachi tidak bisa menolak, Itachi pun menyetujuinya. Jadi Itachi menjadi Anbu Root sekaligus Anbu Hokage. Dan disinilah hidup Itachi menjadi berat, karena Itachi menyandang 3 identitas sekaligus. Klan Uchiha, Anbu Root dan Anbu Hokage. Jadi ketika Itachi mendapatkan informasi, ia harus melaporkannya kepada ketiga belah pihak, ditambah ia juga harus mengawasi pergerakan klannya sendiri. Singkat cerita, Shisui memanggil dan mengundang Itachi untuk menemuinya di tepi jurang. Setelah Itachi sampai di tepi jurang, Shisui sudah menunggunya dengan keadaan matanya tinggal satu. Karena mata satunya telah diambil oleh Danzo. Disinilah Itachi menerima wasiat Shisui untuk melanjutkan perjuangannya dan menerima matanya Shisui. Lalu Shisui pun terjun ke jurang dan tewas, yang mengakibatkan Mangekyo Sharingan Itachi bangkit. Setelah kejadian ini, keesokan harinya Itachi didatangi oleh 3 orang Uchiha. Mereka menuduh secara halus bahwa Itachi lah dalang yang telah membunuh Shisui. Karena saat Shisui menghilang, hanya Itachi yang tidak ikut ke rapat klan Uchiha. Itachi pun marah dan menghajar ketiga orang itu. Dan Fugaku melihat kejadian ini. Disinilah Itachi mulai muak dengan sikap para anggota klan Uchiha. Karena Itachi menganggap bahwa anggota klan Uchiha terlalu sombong karena memiliki mata Sharingan. Tapi setelah kejadian ini Itachi bersujud lalu meminta maaf karena disuruh berhenti sama Sasuke. Setelah kejadian ini, ayahnya mengundang Itachi untuk datang di gedung rapat Uchiha, setelah klan Uchiha selesai rapat. Dan ketika klan Uchiha selesai rapat, Itachi menemui ayahnya di gedung rapat. Karena tujuan Fugaku mengundang Itachi, ia ingin memberitahu masa depan yang ia lihat kepada Itachi. Fugaku mengatakan bahwa dirinya mempunyai Mangekyo Sharingan, dan bisa mengendalikan Kyuubi sama seperti Uchiha Madara, tapi Fugaku merahasiakan ini kepada klan Uchiha. Setelah Fugaku menjelaskan semuanya kepada Itachi, Fugaku ingin Itachi bergabung dengannya untuk mengalahkan dan mengendalikan petinggi Konoha. Jika petinggi Konoha berhasil dikendalikan Fugaku, maka pertumpahan darah yang tidak perlu bisa dihindari. Singkat cerita, ketika setelah kejadian ini, Itachi melaporkannya kepada petinggi Konoha. Yang akhirnya Hiruzen ingin berbicara baik-baik dengan klan Uchiha untuk menghindari pertumpahan darah. Tapi Danzo punya pemikiran yang berbeda. Danzo ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Jadi di suatu malam Itachi dan Danzo bertemu secara pribadi di sebuah kuil. Di sini Danzo mempengaruhi Itachi bahwa pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan. Danzo memberikan pilihan kepada Itachi untuk bergabung kepada klan Uchiha dan ikut mati, atau Itachi bergabung dengan Konoha dan membantai seluruh klan Uchiha kecuali Sasuke. Setelah pertemuannya dengan Danzo, Itachi menjadi bingung harus memilih pihak yang mana. Apakah ia harus memilih klan atau desanya? Dan setelah memikirkan dengan panjang, Itachi memilih untuk membasmi semua klan Uchiha, dengan dibantu oleh Obito yang sedang menyamar menjadi Madara. Dan pada akhirnya, Itachi bersama Obito membantai seluruh anggota klan Uchiha. Itachi pun resmi dicap sebagai ninja pelarian dan menjadi buronan kelas S. Dan setelah semuanya selesai, Itachi melapor kepada Hiruzen jika ia akan bergabung dengan organisasi yang bernama Akatsuki, atas semua kesepakatannya dengan Obito. Kesepakatannya adalah Itachi mau bergabung dengan Akatsuki dengan mengumpulkan biju dan uang, dengan syarat Akatsuki dan Obito tidak boleh menyentuh serta mengusik Konoha dan juga Sasuke. Singkat cerita, Itachi dibawa oleh Obito ke markas Akatsuki. Lalu Pain menyuruh Itachi untuk mencoreng logo Konoha diikat kepalanya. Dengan berat hati Itachi pun melakukannya.
Dan disinilah Itachi resmi bergabung dengan Akatsuki, dengan bergelar cincin bertuliskan, Su, yang artinya merah menyala.